Chapter 264. The Omen of Assembly 3. Super datang sepenuhnya siap untuk berperang. Pasukannya berjumlah setidaknya 5.000 bahkan sekilas. Petik 2. Prihi menatap Count Super dan Ryland, dua pengkhianat, dari atas tembok kastil. Super balas menatap mantan rajanya dengan tatapan dingin. Raja, aku dengar kamu menerima vigilante ke dalam barisanmu. Dia membesarkan Shin Jonghak, Ailen dan Jin Sahyuk, yang berdiri di sampingku, keduanya mengerutkan kening. Kamu sepertinya mendapatkan beberapa sumber daya dari kelompok vigilante. Count Super tampak tidak senang. Dia bisa mengatakan bahwa dinding kastil Clarion yang bobrok diperkuat dengan material yang kuat dan tangguh. Jika Anda tidak menyerahkan orang di belakang ini, deklarasi perang tidak akan dapat dihindari. Petik 2. Prihi tidak menjawab. Deklarasi perang. Tiga kata itu sangat jatuh di pundak raja muda itu. Super juga memperhatikan ketakutannya, ketika dia mencibir. Serahkan dia sekarang. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada Clarion jika Anda melakukannya. Saya akan menjamin sedikit otoritas yang tersisa. Petik 2. Dia penuh dengan kesombongan. Prihi mengepalkan tinjunya pada sikap penghitungan. Brengsek, kau brengsek. Pada saat itu, seseorang mengutuk keras. Bahasa yang tidak pantas bergema di seluruh kastil. Semua orang menatap orang yang mengutuk linglung. Jin Sahyuk. Dia melotot pada hitungan dengan ekspresi marah. Hitungan menatap Jin Sahyuk, bertanya-tanya apakah dia mendengar dengan benar. Begitu matanya bertemu dengan Jin Sahyuk tersenyum bengkok. Aku sudah lama ingin mengatakan itu padamu. Petik 2. Pelayanmu tidak punya sopan santun. Atau mungkin aku harus mengatakan dia mengambil setelah. Koang. Sebelum Super bisa menyelesaikan kalimatnya, tombak Jin Sahyuk menghantam tanah di sebelahnya. Pes, tanah retak dan potongan-potongan tanah dan batu melonjak ke udara. Kekuatan sihir berderak membawa kekuatan destruktif yang luar biasa yang membuat Super menelan ludahnya. Itu tidak akan ketinggalan waktu berikutnya. Bercinta jika Anda tidak ingin mati. Petik 2. Jin Sahyuk telah menunjukkan lebih banyak kesabaran sekarang daripada sebelumnya. Super menatapnya dengan mata penuh amarah. Petik 2. 2 bulan kemudian, kami akan datang untuk mengklaim kepalamu. Abaikan, kami toh akan menyerang Anda terlebih dahulu, pengkhianat kotor. Petik 2. Petik 2. Super tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Dia menggelengkan kepalanya seolah-olah dia akan membuang-buang waktu dengan berbicara dengannya. Kamu dengar apa yang dia katakan, kan? Bahwa dia mendeklarasikan perang. Petik 2. Melihat pasukan Super mundur, Jin Sahyuk berbicara. Kami memasuki pelatihan neraka mulai dari hari ini. Tidak masalah apakah Anda seorang ksatria atau tentara biasa. Jika Anda tidak muncul, saya akan. PF. Sebuah dengusan menyela Jin Sahyuk. Mata Jin Sahyuk terbuka saat dia berbalik. Di sana, Shin Jonghak berdiri dengan arogan dengan tangan bersedekap. Pikirkan urusanmu sendiri. Petik 2. Wajah Jin Sahyuk menegang. Percikan terbang di antara mata mereka. Para ksatria dan tentara di sekitarnya diam-diam mundur, sementara Ailen memerintahkan dengan spirit speech. Jika kamu akan bertarung, lakukan itu di sana. Jangan merusak dinding. Petik 2. Jin Sahyuk dan Shin Jonghak dengan patuh turun ke dinding kastil. Begitu mereka mencapai tanah, mereka memulai pertarungan sengit. Koang. Kekuatan sihir meledak dan api meletus. Pertarungan itu sama panasnya dengan kepribadian mereka. Menara keinginan, lantai final, konstelasi keputusan. Kim Suho mengikuti Santo itu ke lantai 31, sebuah ruang kosong yang dikelilingi oleh panel kaca di segala arah. Pemandangan menara keinginan sedang ditampilkan di panel kaca. Aku senang kamu yang tiba di sini. Santo berbicara. Kim Suho berdiri diam dan menatap panel kaca. Lantai 2, lantai 3, lantai 8, lantai 16, lantai 21. Dia bisa melihat banyak pemain dan penghuni menara. Ini yang sudah kau raih. Orang suci itu berkata sambil tersenyum. Namun, suaranya terpecah menjadi beberapa suara. Merasa aneh, Kim Suho berbalik. Di sana, dia melihat banyak keberadaan dalam bentuk roh. Mereka semua adalah makhluk agung di garis depan agama manusia, Buddha, Muhammad, Del. Petik 2. Lalu bisakah aku tahu sekarang? Kim Suho bertanya kepada mereka apa yang ingin dia ketahui. Kenapa aku dilahirkan kembali di dunia ini? Adalah bodoh untuk menanyakan alasan keberadaan seseorang. Orang suci itu tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya. Kamu akan menyadari nilai dan nasibmu dalam waktu dekat. Daripada itu, aku ingin bertanya, bagaimana kamu melihat menara ini? Mendengar pertanyaan ini, Kim Suho melihat kembali ke jendela. Dia melihat Prestige, Crevon, alam iblis, dan iblis-iblis yang menangis mendengar berita kematian tuan mereka. Kamu harus membuat keputusan. Kim Suho balas menatap Santa itu. Petik 2. Sebuah keputusan, katamu. Orang suci itu mengangguk. Apakah akan mempertahankan dunia ini atau menghancurkannya? Menara Harapan. Disebut demikian karena dikatakan mengandung keinginan semua umat manusia. Banyak penduduk yang tinggal di sini, dan banyak dari bumi menjadi pemain untuk menantang dan mengubah diri mereka di tempat ini. Para pemain membawa harapan,
keserakahan, dan harapan. Warga menyambut mereka sambil cemburu dengan kebebasan mereka. Namun, tak satu pun dari mereka yang membenci kelahiran mereka. Warga menara menemukan kebahagiaan dengan caranya sendiri. Beberapa tersenyum sambil melihat anak-anak mereka tumbuh dewasa dan beberapa menemukan cinta baru dengan pemain dari bumi. Saya. Menara Harapan telah menjadi dunianya sendiri, seperti Akatrina dan bumi, planet biru yang dihuni oleh umat manusia. Jadi, tidak ada yang punya otoritas untuk menghancurkannya. Aku ingin mempertahankan dunia ini. Orang suci itu tersenyum mendengar kata-kata Kim Suho. Saya melihat, tetapi untuk itu terjadi, Anda harus menghancurkan menara dengan tangan Anda sendiri. Petik 2. Maaf. Melihat kebingungan Kim Suho, orang suci itu menunjuk ke pedang suci Misteltein. Potong, kulit, yang membatasi tempat ini sebagai menara daripada dunia. Hanya dengan demikian tempat ini akan tetap sebagai dunia yang layak. Petik 2. Mata Kim Suho melebar. Petik 2. Menara Harapan akan menjadi satu dengan bumi. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Santo menggelengkan kepalanya dan melanjutkan penjelasannya. Tidak, mereka akan tetap terpisah. Warga menara masih tidak bisa pergi, sementara pemain akan bebas masuk dan pergi sesuka mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa batas antara dunia ini dan alam fenomena akan menjadi lebih tipis dan bahwa dunia ini akan menjadi kekal. Petik 2. Kim Suho juga tahu kata-kata, fenomena alam. Itulah yang membuat beberapa administrator terobsesi. Tapi ini mungkin menyebabkan penjahat paling kejam atau pahlawan paling berani dalam sejarah muncul kembali. Kim Suho mengangguk. Dia tidak perlu terlalu memikirkan keputusannya. Dia sudah membuat keputusan ketika orang suci pertama kali memberitahunya tentang hal itu. Ya, saya mengerti. Keputusan yang dibuat Kim Suho bukan untuk kebahagiaan penghuni menara atau para pemain bumi. Tidak ada ideologi filosofis atau niat emosional di baliknya. Aku masih ingin mempertahankan dunia ini. Itu karena ini adalah keputusan yang tepat. Karena Kim Suho yakin bahwa itu benar. Petik 2. Lalu potong menara dari tempat ini. Kim Suho mengangkat pedangnya. Kekuatan sihir menyala di sekelilingnya saat dia mengaktifkan keterampilan pamungkasnya. Cahaya keemasan bersinar keluar, dan bilah Misteltein bersinar dengan indah. Kim Suho mengayunkan pedang sucinya untuk memotong cangkang yang membatasi dunia ini menjadi menara. Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. Pedang suci turun saat menggali ke dalam asal menara. Pandemonium, basis Chameleon Troupe. Petik 2. Apakah tidak apa-apa kalau begitu? Di lantai dasar ke-6 markas Chameleon Troupe, Chok Jungyong menggaruk lehernya dengan canggung. Ya, sepertinya kamu sedikit memaksakan tubuhmu saat menggunakan skill Energy Blast ini. Anda tidak harus mau tak mau dengan itu. Petik 2. Yi Yuri memukul bahu Chok Jungyong. Berkat dia, Chok Jungyong telah menemukan cedera internal yang bahkan tidak dia ketahui. Terima kasih. Kuhum, istirahatlah dengan baik. Chok Jungyong bangkit tanpa bisa mengucapkan terima kasih. Saat dia akan pergi, Ibu Yi Yuri meraihnya. Tunggu, kapan kita kembali ke rumah? Apa? Chok Jungyong berhenti dan berbalik. Wajahnya yang menakutkan membuat orang tua Yi Yuri tersentak. Sudah kubilang, kamu tidak bisa kembali. Tetapi, jika Anda melakukannya, Anda tidak akan dapat melihat putri Anda lagi. Dia tidak akan bisa melihatmu juga. Anda harus tinggal di sini selama minimal 5 tahun. Ini tidak seburuk itu karena kalian semua akan bersama, kan? Petik 2. Dengan kekuatan besar muncul efek samping yang hebat. Karena itu, Yi Yuri harus menerima pelatihan sistematis menyeluruh selama 5 tahun. Sebelum dia dapat menggunakan otoritasnya dengan benar, tubuhnya harus mampu menanganinya. Tetapi kita tidak bisa. Kami memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dan... Sini. Chok Jungyong melemparkan mereka sebatang emas. Berpikir bahwa mungkin satu saja tidak cukup, ia mencari-cari di sakunya dan melemparkannya lagi beberapa, total 10 kilogram yang bernilai sekitar 500 juta won. Kami akan memberi Anda uang sebanyak yang Anda butuhkan. Kami memiliki berlian darah untuk pelatihan juga. Kami akan membiarkan Anda berjalan setelah beberapa saat, jadi apa masalahnya? Petik 2. Orang tua Yi Yuri lebih khawatir terjebak di bawah tanah selama 5 tahun, tetapi Chok Jungyong gagal melihat ini. Ditambah lagi, meninggalkan tempat ini terlalu berbahaya. Apakah kamu tidak mengerti? Kami akan memberi Anda lebih banyak uang daripada yang dapat Anda bayangkan jika Anda hanya tinggal di sini selama 5 tahun. Itu tidak terlalu banyak untuk ditanyakan, bukan? Petik 2. Petik 2. Kami sama sekali tidak bisa menghubunginya. Orang tua Yi Yuri menghela nafas dan mengangguk. Yi Yuri menghibur orang tuanya. Sebenarnya, itu sama baginya apakah dia terjebak di sini atau di Tower of Heroes. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ia memiliki anak lelaki seusianya di sini bernama Drun. Yi Yuri tersipu malu saat dia memikirkannya. Itu dulu. Wong. Gempa kecil berdesir. Chok Jungyong merasa itu tidak wajar dan cepat habis. Dia hanya membutuhkan 3 detik untuk sampai ke kantor bos di lantai 3 bawah tanah. Bos, apakah Anda merasakan itu sekarang? Petik 2. Chok Jungyong memanggil bos begitu dia tiba. Lalu,
dia memiringkan kepalanya. Dia bahkan meragukan matanya sejenak. Bos mengenakan semacam kepala beruang. Kamu di sini, Gyeong. Petik 2. Bos, apa itu? Oh, ini. Saya mendapat pemilih baik efektif yang hanya mengerjakan item LV 4 dan di bawah, jadi saya membawa yang ini. Petik 2. Itu adalah hadiah pertama yang dia terima dari Kim Ha-jin. Bos bermain dengan pipi beruang dengan senyum puas. Benda ini secara mengejutkan memiliki afinitas sihir yang tinggi. Saya ingin membuatnya terpesona. Petik 2. Benar? Ngomong-ngomong, apakah kamu merasakan gempa itu? Oh itu. Bos dengan santai melihat keluar jendela. Cahaya keemasan berkelap-kelip di langit. Sepertinya menara harapan sudah berakhir. Menara keinginan, berakhir. Ya, Kim Suho pasti melakukannya. Cua, pada saat itu, cahaya keemasan menyebar di seluruh langit. Gelombang cahaya menandakan ujung menara dilihat oleh semua umat manusia. Pemain Master Holy Sword telah menaklukkan Tower of Wish. Akatrina. Prihi bersiap untuk perang melawan Super. Dia memiliki banyak prajurit yang dapat dia gunakan. Setelah mendengar bahwa Plerion telah dipulihkan dan bahwa Vigilante telah bergabung dengannya, 4.000 orang memutuskan untuk datang ke ibu kota dari seluruh Akatrina. Sekarang, populasi Plerion mencapai 13.000. Jin Sah-hyuk, yang diangkat sebagai komandan, memilih 3.000 individu paling berbakat untuk membentuk pasukannya. Untungnya, ada lebih dari cukup makanan untuk berkeliling. 3 pecahan kristal yang mereka kumpulkan menyediakan ternak yang cukup, dan tanah pertanian mereka yang subur dapat dipanen setiap 2-3 minggu sekali. Tambang Timur Laut Plerion kembali beroperasi, Raja mengumpulkan para penambang dengan makanan sebagai upah, dan sekitar 100 sukarelawan untuk posisi itu. Aileen adalah orang yang menjadi penyelia mereka. Pidato rohnya sangat meningkatkan efisiensi mereka. Setelah biji ditambang, bengkel besi kembali beroperasi. Yi Yonghwa menggunakan api neraka untuk melelehkan biji, dan saya menggunakan keluasan kerdil muda untuk membuat baju besi dan senjata. Keluasan yang dwarf meningkat ke kelas 3. Setelah sekitar sebulan membuat 20 armor dan pedang per hari, yang Dwarf's Dexterity akhirnya naik ke kelas 3. Petik 2. Ibu kotanya banyak berubah berkat kalian semua. Saat ini, kami berada di kamar raja. Prihi tersenyum senang ketika dia berbaring di tempat tidurnya. Kami masih memiliki beberapa kendala untuk diatasi. Haha, apa yang harus aku takuti? Rekonstruksi Plerion hanya masalah waktu sekarang. Petik 2. Kamu harus tidur. Sudah terlambat. Petik 2. Petik 2. Namun, Prihi menolak untuk tidur. Dia sepertinya berharap untuk sesuatu. Aku menyeringai dan mengeluarkan buku yang kubawa. Romeo dan Juliet, yang saya salin dengan mengakses laptop saya melalui mata saya. Mata Prihi berbinar. Apakah kamu ingin membaca sebelum tidur lagi? Ya, genre apa ini kali ini? Petik 2. Prihi dengan cepat mengambil buku itu. Ini adalah kisah romantis. Tragedi, tepatnya. Petik 2. Sebuah tragedi. Prihi sudah memasang ekspresi sedih saat dia membuka buku itu. Aku membiarkannya dan perlahan keluar dari kamar. Petik 2. Aku menghela nafas dan berjalan menuruni tangga. Tiba-tiba, saya memikirkan pecahan kristal. Saya sudah memiliki 3 milik saya dan tahu di mana 2 yang lain berada. 1 dibawa oleh Count Super sementara yang lain dibawa oleh kesatrianya, Raylan. Adapun pecahan kristal ke-6, saya tidak perlu mencarinya. Itu tersembunyi jauh di dalam kamar Prihi. Dia pasti menyembunyikannya untuk mencegah kita kembali. Apa yang kamu desah? Saat saya berjalan menuruni tangga, suara tajam Jin Sah-hyuk terdengar. Petik 2. Dia berdiri di sisi lain tangga. Menilai dari rambutnya yang sedikit hangus, dia pasti bertarung dengan Shin Jong-hak belum lama ini. Dia berbicara, kamu juga tidak ingin kembali. Saya menggelengkan kepala dan menjawab, tentu saja tidak. Bagaimana dengan kamu? Apakah Anda tidak ingin tinggal di sini selamanya? Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Puharen tidak ada di dunia ini. Kim Suho tidak ada di masa lalu yang terwujud. Puharen yang menjadi iblis dan menghancurkan kerajaan tidak ada di sini karena alasan yang sama. Dunia ini harus berlanjut untuk waktu yang lama. Tapi yang mengejutkan saya, Jin Sah-hyuk menolak keras. Aku tidak tertarik pada yang palsu. Apakah begitu? Tapi sepertinya begitu. Apa? Alasan saya tetap dekat dengan Prihi adalah untuk menerima penghargaan yang direncanakan penulis bersama untuk saya. Tapi Jin Sah-hyuk, yang tidak tahu ini, mengirimiku pandangan tajam. Prihi yang kamu ajak bicara itu palsu. Saya tahu itu. Apakah kamu? Jin Sah-hyuk serius. Dia terlalu maju baru-baru ini. Haruskah saya memberitahu dia bahwa saya bukan Kim Chundong? Yah, bahkan jika ingin. Sinkronisasi 8%. Tingkat sinkronisasi terlalu tinggi. 8% berarti bahwa setidaknya kaki saya adalah milik Kim Chundong. Itu mungkin yang terbaik untuk tetap diam saat berbicara dengan Jin Sah-hyuk. Pergi tidur. Aku berjalan melewati Jin Sah-hyuk yang menghalangi jalan. Ketika saya semakin jauh dan semakin jauh, suara Jin Sah-hyuk terdengar. Petik 2. Rajamu bukan dia, kecuali aku.
Saya mengabaikannya dan terus berjalan. Aku yang asli. Bisakah dia menutup mulutnya sebentar? Tepat ketika aku berpikir dia berteriak di bagian atas paru-parunya. Kim Ha-jin, ini aku. Dia sedang syuting drama sendiri. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun dan kembali turun ke lantai 1. Tapi Aileen dan Seo Yongji berada di ruang tamu lantai pertama. Petik 2. Petik 2. Apakah mereka mendengar percakapan kami? Saya sedang memikirkan bagaimana mencari tahu ketika tangan mereka sedikit gemetar. Nona Aileen, bagaimana kabarnya baru-baru ini? Aku. Ya, itu menyenangkan. Saya makan coklat. Nom. Petik 2. Canggung bahkan tidak mulai menggambarkan situasi saat ini. Tidak mungkin mereka tidak mendengar kita. Aku menghela nafas. Pada saat itu, teriakan yang bahkan lebih keras dari Jin Sahyuk terdengar melalui bola kristal istana kerajaan. Itu darurat. Pasukan super bergerak. Semua orang di ruang penerimaan melompat kaget. Mereka sudah bergerak. Kami dengan cepat berlari ke dinding kastil. Banyak prajurit dan ksatria sudah menunggu di siaga. Imam Kim. Seorang ksatria memanggil saya. Saya melompat dan mendarat di atas tembok kastil. Apa yang terjadi? Lihat ke sana. Knight itu menunjuk ke cakrawala. Saya pasti bisa melihat sesuatu bergerak secara massal. Saya membuka mata saya lebar-lebar dan menatapnya dengan cermat. Namun, petik 2. Persetan. Bisakah kamu melihat mereka? Ya, tapi mereka yang berjalan di sini bukan musuh. Mereka adalah warga negara. Pengungsi, tepatnya. Iya. Ibu, aku meninggalkan mainanku. Hark, aku tidak bisa berjalan lagi. Saya memfokuskan kekuatan sihir stigma di mata saya. Visi saya terbentang melewati para pengungsi, gunung, dan sungai yang berbaris hingga mencapai kastil super. Keberadaan raksasa berukuran sekitar 5 meter yang ditutupi oleh kabut energi iblis menghancurkan segalanya yang terlihat. Saat saya melihatnya, peringatan baru muncul di depan saya. Sasaran ketiga, hentikan iblis atau melarikan diri dari masa lalu yang tercatat. Adik laki-laki Jin Sahyuk, Puharen, yang kemudian menjadi iblis, sebenarnya terwujud di dunia ini. Yah, sial. Super hanya menekannya.